dengan nyawa. Kalau Anda lihat di dalam Markus 10, 17, 19, di situ Yesus dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, bukan orang Kristen ya. Kristen ini kan muncul belakangan. Murid-muridnya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan yang baik? Kau katakan aku baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Jadi jelas Yesus mengajarkan kepada ketetapan, ketentuan, aturan main Tuhan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bukan mati di atas tiang salib. Jadi ajaran Yesus tentang keselamatan sangat jelas, gamblang, tidak kemudian butuh asumsi, butuh penafsiran, tidak memerlukan kemudian hal-hal yang sifatnya doktrin dan dogma. Untuk mencapai keselamatan, seseorang harus mentaati hukum Taurat tanpa embel-embel. Itu jelas tuh. Jadi Yesus mengatakan demikian. Adapun hukum mati di atas tiang salib, itu ajaran yang muncul belakangan. Jadi tidak ada itu keselamatan hidup kekal untuk dengan penyaliban, tidak ada. Yesus sendiri loh yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Markus 10 nomor 17 nomor 19. Silakan Anda bantah. Matius 5 nomor 15 sampai nomor 20. Silakan Anda bantah. Itu konsep resep dari Yesus, gamblang tanpa butuh penafsiran. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, mentaati hukum Taurat, titik. Demikian. Iya, boleh dilanjutkan. Saya lanjutkan atau yang lain? Boleh kita elaborasi yang dengan yang lainnya. Boleh ditanggapi oleh Billy dah. Billy buka mic-nya kawan. Monitor Billy. Saya lanjut aja Pak ya. Ya oke, lanjutlah. Billy yang belum siap. Ya. Bisa layar saya dibesarin Pak? Nggak bisa dari kemarin, saya agak gaptek ini. Astagfirullah. Ya. Kita buka di dalam Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 9 ayat 3. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Kenapa mereka menuju alam orang mati? Karena kejahatan. Kejahatan ini dari mana asalnya? Nah, jadi dosa waris bukan dipahami dosa waris seperti harta karun. Batangan emas, ini ya anakku, cucuku, cicitku, saya wariskan kalian batangan emas. Saya wariskan dosa. Bukan begitu. Dosa waris itu sudah melekat di dalam diri Adam, dalam DNA Adam. Nah, kita adalah garis keturunan Adam, dari Adam, DNA-nya dari Adam, mewarisi DNA pengetahuan, karena yang dimakan oleh Adam itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Adam memakannya, ini ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Jadi yang dimakan itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Awalnya Adam dan Hawa itu tidak mengetahui tentang pengetahuan yang jahat ini. Tetapi ketika mereka memakannya, mereka punya pengetahuan yang jahat. Nah, pengetahuan yang jahat ini mendarah daging di dalam diri mereka. Nah, itulah yang diwariskan lewat genetik Adam dan Hawa. Jadi bukan dosanya, tetapi DNA pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat itu diwariskan dari Adam. Itulah yang disebut dosa waris. Nah, kalau dosa waris yang dipahami seperti harta karun, sebenarnya itu lebih merujuk kepada Islam. Islam memahami dosa waris yang diwariskan seperti emas ya, batangan, itu adalah iman di dalam Islam. Contoh ya, di dalam hadis Muslim 4971. Muslim 4971. Yeah. Sekelompok kaum muslim
kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang ahlul milal. Jadi kalau dosa itu dipahami sebagai dosa waris seperti harta karun, itu Islam yang mempraktekkan. Kalau kekristenan nggak mempraktekkan itu. Kita itu mewarisi pengetahuan DNA-nya Adam. Jadi DNA Adam itu sudah mengetahui tentang yang baik dan jahat, itu diwariskan turun-temurun, bukan dosanya Adam, tetapi DNA Adam. Nah, kalau berbicara tentang penebusan, bukankah ada ketetapan juga di dalam Quran? Contoh ya, di dalam Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45. Oke. 45. Jadi dosa itu diampuni. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka. Ada kisosnya. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu penebus dosa baginya. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi ada ketetapan Tuhan yang terjadi di dalam Torah, nyawa ganti nyawa, nyawa balas nyawa. Jadi ini yang tidak dipahami di dalam Quran. Seolah-olah bahwa Kristus datang itu menebus itu tanpa arti. Manusianya itu karena berdosa sudah ada di alam maut. Nah, ketika manusia itu ada di alam maut, mungkin tidak manusia itu bisa meluputkan diri dari maut. Ya nggak mungkin. Karena yang terjadi atas manusia adalah perkataan Tuhan yang dilanggar. Maka ada perkataan Tuhan pula di dalam keberadaan manusia dalam maut itu. Jadi sangat tidak mungkin manusia bisa mengangkangi perkataan Tuhan. Sangat tidak mungkin. Lalu bagaimana logikanya manusia bisa selamat kalau tidak mungkin bisa mengangkangi perkataan Tuhan? Ya jelas manusia hanya bisa selamat oleh karena yang berkata itu. Dia yang akan mendamaikan. Dia yang akan mendamaikan perkataan yang aktif atas Adam. Tentu dengan caranya. Dengan caranya dengan tidak menyalahi maha kasihnya dan tidak menyalahi tentang keadilannya. Itu yang terjadi. Jadi dengan keadilannya, dosa itu diampuni, manusia yang sudah ada di alam maut ditebus. Jadi manusianya yang ditebus dari alam maut karena sudah ada di dalam alam maut karena melanggar hukum Tuhan. Jadi dengan demikian, dialah yang berbicara itu, dialah yang berkuasa melepaskan manusia dari maut. Dengan apa dia membayarnya? Dengan darahnya. Pak Guru. Oke, gantian. Lanjut Gurunda atau Neplos. Oke, saya tanggapi dulu ya. Baik. Jadi poin apa yang Anda ingin sampaikan? Izin dulu Pastor 1 menit sekali. Baik. Oke, Pastor, kalau bisa bikin komal begini bisa nggak? Gimana? Caranya gimana? Yang membesarkan itu dari kemarin kita udah jajal tuh. Coba. Bentar ya kawan-kawan ya. Gurunda, sebentar ya. Noplos dan semua typing di bawah. Ya. Coba tekan Maliki Amalak atau saya atau siapa, terus cari kotak yang di sini. Tuh kebalikin normal dulu. Ya coba. Atau ini aja Bill, atau timer aja coba Bill, bisa nggak Bill? Jadi timer. Saya sudah bilang saya dengan Allah kamu saya lebih pintar. Jangan jadi persoalan. Kenapa ini menghujat terus ini? Sebentar. Kenapa ini ya? Ya Allah. Ya. Tolong Pak PSBN ya dikondisikan ya Pak PSBN ya.
Iya, maafkanlah dia. Siap, gak ada masalah. Siap. Iya. Jadi begini, Pastor, mereka yang selalu memancing keadaan Ini komalnya supaya dulu. saya ngomong begitu. Komalnya dulu gimana tadi? Nggak ada yang benci. Memang kamu benci sama Islam. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Kalau saya benci Kami nggak bukan pernah urusan kamu. maksudnya, menghujat Pak, biar Eos, enak. menghujat Yesus. Udah pelik sebentar, ini roomnya penuh, udah pelik mau benci. saya Oke, naikin nggak bisa. Gimana tadi? jadi tekan nama, Iya. Iya. tekan nama. Nanti kan di sini di nama-nama ini ada kotak. Aduh, tar. Saya terangi dulu handphonenya. Kayaknya beda device, Bill. Beda device itu. Enggak sama device-nya. Tuh TikToknya belum di update. Oke. Belum diupdate. Ya udah, Bill, gini aja biar enak, timer aja. Gimana, Nah, Pak itu- Besben? Nah, Oke, ketik udah. nama ada ini kan di nama itu ada ini kan ada mikrofon, sebentar. video. Itu yang Klik belum nama. Ya, itu yang Belum belum ada, itu. belum ada. Iya, belum di di-update. update dulu, di update. Jadi ya udah, nggak apa-apa gitu aja, kayaknya Pak Besben lebih baik supaya kondusif, jadi timer biar 2 versus 2, Bang biar Supa, enak saya kan, out dulu, biar saya out seimbang. Jadi Billy, bisa nggak dibantu timer, Bill, biar Malikil sama ini kan Bang Oke. Selamat. Kamu kan sudah saya bilang saya lebih pintar dari Tuhan kamu. Kenapa Alah. kau ulang-ulang? Sudahlah, kalau udah begini saya Tapi susah bro, juga. saya hanya sebentar aja karena saya mau ke lokasi, nanti naik lagi. Oh, siap. Ya. Siap. Ya, ya. Makanya jika kamu tidak mau direndahkan, jangan merendahkan orang, Neflos. Saya lebih pintar dari Tuhanmu. Kan saya sudah bilang. Ya. Oke. Yang merendahkan kamu siapa? Kamu sendiri yang merendahkan dirimu. Billy, sebentar lah. Lord. Ya. Ya, oke. Jadi Pak Pendeta dari sana si Neflos cari-cari masalah bilang, oh kamu yang timer. Maksudnya apa? Sekali lagi. Enggak, kamu dari setiap Muslim ngomong selalu kamu begitu reaksinya. Gitu loh. Jadi dewasa saja gitu. oke. Gak usah Dewasa framing. saja. Gak usah framing. Dewasa. Baiklah, oke. Oke, baiklah. Yang Kembali baik, kepada oke. topik. Jadi ini bahasan kita jadi tentang konsep penebusan ya, penebusan dalam dosa. Apa itu dosa gitu ya? Apa bahasa dosa gitu ya? Ya, nyerempet-nyerempet dikit tentang dosa warisan itu. Jadi agak kita pertajam ke situ ya, scholar-scholar Kristen, Muslim, supaya kita mendidik bangsa kita ini loh. Jadi anda ini artis TikTok nih, Juma, Malikil, Neoplos, ini semua ini, ayolah kita berikan ini value yang baik ya. Lanjut, silakan Alai Juma, silakan. Oke, baik. Jadi saya tidak mendapatkan poin dari saudara Herdi ya, tadi ya, terkait dengan apa yang dimaterikan, hadis dan seterusnya, Al-Quran dan seterusnya. Kalau dia membawa surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bil nafsi. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran Iya. adalah penjabaran yang ada di dalam Ulangan 19 nomor 21, Imamat 24 nomor 20. Bahwasanya di dalam hukum Taurat, nyawa dibalas dengan nyawa, mata-mata, hidung-hidung, telinga-telinga, gigi-gigi. Itu penjabaran. Maka di sana dikatakan barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu sudah menjadi penebus dosa baginya. Kita tahu kan bagaimana hukum Musa ketika kemudian ada yang melanggar, mereka mendamaikan dosa mereka dengan hewan, dengan kurban. Maka itu kemudian dikatakan dosanya sudah ditebus. Oleh karena itulah kemudian data itu diambil oleh gereja untuk menggantikan hewan menjadi Yesus. Makanya Yesus dikatakan anak domba. Jadi tidak ada keliru dalam Al-Quran itu. Domba dijadikan sebagai alat untuk mengkisas dosa-dosa, sehingga dikatakan sebagai penebus. Ini Yesus dianggap yang menjadi penebus. Itu Quran yang menjelaskan. Nah, lalu kemudian dikatakan di dalam hadis yang dibawa tadi, itu banyak hadis itu. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan, lalu kemudian di dalam hadis Muslim menjelaskan banyak bahwasanya orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu akan masuk ke dalam neraka dan mereka menjadi penebus. Jadi dalam konsep Islam, umat Islam itu ada coupling di neraka, ada coupling di surga. Orang Kristen juga begitu, ada couplingnya di neraka, ada couplingnya di surga. Udah disiapkan.
Jadi kalau kemudian ada orang Kristen yang menjadi mu'allaf, kaplingnya akan diisi oleh orang-orang kafir. Begitu juga orang Muslim yang murtad, kaplingnya di surga akan diisi oleh orang-orang yang mu'allaf. Apa yang menjadikan acuan itu? Al-Quran. Diterangkan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Dan bagi siapa yang takut kepada Allah, Bro Juma, kita lebih ke spesifik lagi pertanyaannya, jangan lari kemana-mana karena ini sudah lari kemana-mana pertanyaannya gitu. ini bukan Kembali ke pertanyaan. tadi aja. Saya meluruskan kebutaan saudara Herdi yang mengatakan Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penebusan. Begini Kalau Bro Juma, berat, jadi kan ya tadi kalau kan berat materinya kita kembalikan ke poinnya. Begini, tadi kan pembahasannya tentang dosa ya. Dosa itu seperti apa dan kenapa dosa diwariskan gitu. Jangan lari kemana-mana yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Malikel tadi gitu. Loh, Jadi gimana kita Bang ini? lebih kepada yang tadi masalah dosa tadi gitu. Nah ini Nah, saya Malik mau tadi membantu. bahas apa tadi? Saudara Malik tadi bahas dosa atau apa tadi? Penebusan atau dosa tadi? Saya tanya dulu. Tadi kan yang dibahas kan masalah dosa ya. Dosa Yang mana? dari Bang Malikel Dari tadi. mana? Dosa yang mana? Tadi kan udah Yang dijelaskan dibahas. tadi di pengkhotbah tadi itu. Nah, yang ini- kita pengkhotbah. Inilah yang saya Yang bahas. larinya dibilang kapling ngebuat yang pintu buat yang Kristen, yang Islam, jangan Loh, lari tadi dia kemana-mana. bahas hadis loh Bang. Tadi dia bahas hadis loh. Hadis Iya, tapi Muslim kan tadi- 4937 kalau nggak salah tadi dia bahas. Terkait dengan orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus nanti di neraka. Nah, saya jawab kan, saya punya hak jawab kan. Karena kalau kita membahas tentang Iya. dosa Adam, Oke lah, Juru Selamat izinkan dulu Alay Juma ini nanti baru Iya. Billy nanti menanggapin ya. Ya baru nanti neplos selanjutnya ya. Oke, begitu aja Ini urutannya. Pastor Ben, Gimana? Ben, karena yang kita tanya ini nggak ada gitu loh apa yang ditanya gitu. Karena yang dibahas tadi itu masalah penjelasan yang tadi dari Abang Malikel tadi jelaskan gitu kan. Iya, jadi maksudnya Jadi, beliau, udah maksudnya Gurunda Juma biar dia mengcounter dulu pernyataan itu tadi, nanti lalu dia buat satu pertanyaan baru nanti Billy akan menjawab. Silakan. ya, Lanjut. jadi kan tadi dituduh umat Islam itu menjadikan Yahudi Nasara sebagai penebus. Sedangkan Nasrani itu memang tempatnya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi memang orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. La yuqda alaihim fayamutu wa la yakhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzil kull kafur. Setiap orang kafir itu ditempatkan di neraka dengan pembalasan yang kekal. Itu satu. Kedua, orang-orang yang beriman itu justru tempatnya di surga. Jadi sudah ditentukan qala dakhulu fi umami kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Itu masuk ke dalam neraka, golongan orang-orang yang kemudian kufur terhadap Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau orang yang beriman dikatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatain, dia mendapatkan dua surga. Nah, orang-orang yang kafir mendapatkan dua neraka. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak ada itu Yahudi dijadikan sebagai penebusan, tidak ada. Memang mereka mengambil kapling-kapling yang sudah disiapkan di neraka itu. Makanya mereka mendapatkan dua kali lipat dia mendapatkan. Seperti itu Bang. Jadi saya jangan dikatakan lain bahasan yang enggak. Nah, sekarang masuk ke dosa waris. Di Islam diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Jadi tidak ada dosa waris. Kalau dikatakan oleh saudara Herdi tadi yang diwariskan itu adalah tabiat seperti ini, seperti itu bukan warisan dari Adam. Manusia memang dicipta serupa dengan apa yang ada di dalam skenario Allah. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Jadi yang sempurna itu bukan cuma Adam. Manusia-manusia lainnya juga dicipta dalam bentuk yang sempurna. Jadi ada fitrah di dalam diri manusia, tahu baik dan buruk, baik dan jahat. Itu diciptakan manusia dengan akal.
Nah, sedangkan kalau yang dikatakan Herdi, yang diwariskan itu bukan seperti harta warisan, tetapi yang diwariskan itu adalah tabiat. Loh, tabiat kita ini bukan diwariskan. Tabiat kita ini memang sudah tabiat manusia, yang setiap manusia memiliki tabiat itu. Makanya di awal saya katakan, dosa apa yang ditebus Yesus, sementara Adam menurut Bible belum mengetahui baik dan jahat. Seorang yang tidak tahu baik dan jahat itu diindikasikan sama seperti orang gila. Akalnya belum berfungsi. Ketika kemudian akalnya tidak berfungsi, lalu melakukan suatu pelanggaran menurut hukum orang normal, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Contoh misalnya orang gila membunuh, nggak ada hukum bagi mereka. Kenapa? Orang gila nggak tahu baik dan jahat. Adam belum makan buah ilmu baik dan jahat. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, itu tidak boleh dihukumi dosa. Kalaupun dihukumi dosa, kitab Kejadian menceritakan dia diberkati dan keturunannya diberkati. Jadi nggak ada dosa. Oke, Guru. Nah, karena itu muncul pertanyaan, dosa apa yang ditebus Yesus? Baik, Gitu Bang, silakan. Oke. Izinkan Bang Billy, silakan. Monitor Billy. Mari, monggo sobat. Tadi beliau membantah tentang dosa warisan. Coba Anda jelaskan dalam perspektif Islam ya, Quran itu sah-sah saja. Bagaimana dalam perspektif kekristenan, kita dengarkan ya. Monggo Billy. Monitor Billy. Tes. Ya, boleh. Tes. Kedengaran? Jelas. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dikatakan tidak ada dosa warisan, ya, perbuatan Adam dan Hawa dia harus dikeluarkan dari sorga. Di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan menerima tobat daripada Adam dan Hawa. Mana buktinya, bro? Tidak ada satu anak cucu Adam yang tinggal di sorga pada saat ini, tidak ada. Ya, perbuatan Adam dan Hawa, ya, di dalam Islam semuanya itu hidup di bumi. Loh, kenapa nggak balik di sorga? Apa yang diterima tobatnya kalau tidak ada dosa warisan? Ini harus dipahami juga ya. Jadi dosa warisan di dalam Alkitab itu apa? Perbuatan daripada Adam dan Hawa sampai maut itu menjalar kepada semua orang. Itu harus dipahami dengan dosa warisan, bukan dosa perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kamu juga perlu ketahui ya, kalau berbicara Taurat semua sudah kubilang, kau jangan bicara Taurat dengan saya. Kasihan Tuanmu nanti kena lagi. Ya, kamu harus bedakan. Keluaran 21 ayat 24 itu bicara tentang mata ganti mata. Itu aturan sipil atau aturan untuk bangsa Israel. Keluaran 20 itu 10 hukum. Ya, itu berbicara tentang hukum moral. Kemudian, ya, di dalam kitab di dalam Keluaran 29 ayat 28 itu berbicara tentang hukum korban yang tidak diketahui oleh muslim sampai saat ini, tentang penghapusan dosa, bukan dipotong-potong untuk dibagi-bagi. Ya, itu yang harus kamu ganti. Ya, di dalam surat Al-Maidah 45 jelas. Mana ya? Ku baca dulu surat Al-Maidah 45. Mana ini? Ini hanya ini pengetahuan Tuhan tentang Taurat, bukan itu. Nanti kalau dibaca dibaca orang Yahudi, dia akan diketawai nanti ini. Aduh. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang salim. Nah, ini pengetahuan Allah tentang hukum Taurat. Bukan itu semua. Ini kalau dibaca orang Yahudi ketawa mereka, loh kok kenapa yang dibicarakan Taurat Musa ini? Ini Taurat sipil, ini aturan sipil ini. Ini harus dipahami. Jadi harus dibedakan. Makanya kan saya sering tanya,
Bisa nggak kalian jelaskan apa arti Taurat, apa arti Sabur, apa arti Injil? Jangan ngomong kami beriman pada kitab Taurat, kitab Sabur, kitab Injil, tapi nggak tahu artinya. Yang kalian maknai kata Taurat itu artinya kitab, berbunyi Taurat itu artinya kitab, berbunyi Sabur itu artinya kitab, berbunyi Injil artinya kitab. Bukan begitu. Kalian harus paham arti dan substansinya Taurat, Sabur, substansinya apa, sesuaikan dengan isinya. Itu yang harus dipahami. Semoga kamu belajar lagi itu, Suma. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Saya secara manual saya bikin 4 menit ya. Masih kurang si Billy tadi berapa menit lagi. Lanjutlah, Neplos, silakan. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Pesben. Baik. Jadi sebenarnya begini ya, saya berusaha untuk tidak terlalu jauh, padahal yang mendasar saja mungkin kita belum ada penyelesaian ya secara spesifik, bahwa sebenarnya kalau dikatakan bahwa tadi ya salah satu teman kita yaitu Malikil menyampaikan Adam itu atau kita sebagai keturunan Adam memiliki pengetahuan yang baik ataupun yang buruk, yang baik ataupun yang jahat disebabkan karena Adam telah memakan pengetahuan sehingga dia memiliki pengetahuan tentang itu. Saya kira itu betul-betul fatal. Kenapa? Perhatikan ya. Kalau memang sejak awal Adam tidak memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka tidak mungkin dia makan buah itu. Tidak mungkin. Karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Itu sudah jelas. Tidak akan mungkin dia makan buah itu. Kan begitu ya? Itu konsekuensi yang sangat-sangat logis. Lalu kemudian dikatakan bahwa maka jatuhlah Adam ke dalam dosa, yang mana upah dosa adalah maut. Kan ini dalam perspektif Kristen, bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah terputusnya hubungan insani, hubungan manusia dengan ilahi atau Tuhannya, sehingga manusia tidak kekal. Kan begitu ya? Sehingga manusia tidak kekal. Maka definisi dosa dalam perspektif Kristen adalah maut, yaitu kematian. Sehingga kita anak keturunannya itu bisa mati. Kan itu kemudian sebenarnya dalam sudut pandang kekristenan. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita amati lagi lebih jauh, bahwa kalau dikatakan tidak ada satu manusia pun yang mampu ya menjalankan Taurat secara sempurna melainkan Yesus. Lalu untuk apa nabi-nabi terdahulu diutus oleh Tuhan? Untuk apa? Tujuannya itu dulu. Untuk apa? Oh, memang tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat. Satu itu. Yang kedua, bagaimana justru di dalam Alkitab ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhannya, ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhannya pra Yesus Kristus, bahkan sebelum ada Yesus Kristus ataupun sebelum Yesus mati terkutuk di tiang salib. Galatia 3:13. Jauh sebelum itu. Bahkan sudah ada berita-berita tentang itu. Dan kalau kita melihat juga narasi yang dibangun oleh nabi-nabi terdahulu, utusan-utusan Tuhan terdahulu, sepertinya tidak begitu spesifik menegaskan bahwa semua manusia itu jatuh ke dalam dosa, bahwa memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Tidak ada narasi yang jelas. Tidak ada seperti itu. Bahkan di dalam Galatia 3:13, Yesus mati itu bukan menebus dosa maut. Tidak ada juga dosa maut di situ. Lalu kemudian kenapa ini dikait-kaitkan? Nah, sebenarnya ini kurang bisa ya dikatakan sejalan. Justru makanya Al-Qur'anul Karim itu sejalan sebenarnya dengan apa yang diimani oleh Yahudi. Sebenarnya kan begitu. Sejalan dia. Tetapi kalau lalu dibandingkan dengan apa yang tertuang di dalam Injil kanonik ya, dalam perspektif kekristenan, kok sepertinya bertentangan sekali ini ya. Ini bertentangan sekali. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Malikil ya. Ini lucu sekali ini. Saya ingat betul dan mungkin teman-teman di sini juga sempat mengingat bahwa sebelum Adam memakan buah pengetahuan, dahulunya makhluk hidup itu tentram hidupnya. Tidak ada kekacauan. Termasuk hewan. Hewan itu tidak ada satupun yang memakan daging, tidak ada. Semuanya makan rumput. Disebabkan karena Adam memakan buah pengetahuan, maka seisi bumi ini menjadi kacau, termasuk hewan. Akhirnya hewan menjadi karnivor, memakan sesamanya, sebangsanya, kan begitu ya. Nah, yang tidak masuk akal adalah Adam yang memakan pengetahuan, lalu kemudian dosa waris jatuh kepada anak keturunannya. Lalu bagaimana dengan
makhluk-makhluk selain Adam ini kenapa bisa terkena juga? Oke, Ini kenapa bisa selesai. terkena juga? Apa hubungan dan kaitannya? Kan nanti coba silakan dijawab ya. Iya. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bro Billy. Oke, saya jawab. Tadi Neflos katakan tidak ada yang tidak ada yang mampu bisa menjalankan Taurat. Neflos, saya sudah katakan jangan bicara Taurat dengan saya. Kamu tahu apa tentang Taurat? Kamu tidak tahu pembedaan Taurat. Taurat sipil, Taurat mana? Nggak ada di dalam kitab Taurat, dalam kitab Quran kamu. Penjelasannya dalam Al-Maidah 45 sudah jelas. Yang diketahui Tuhan kamu adalah Taurat yang sipil untuk bangsa Israel. Karena dulu Allah itulah yang memimpin bangsa Israel sebagai apa? Sebagai pemerintahannya. Allah yang pimpin langsung kepada bangsa Israel. Makanya diturunkanlah Taurat yang merujuk kepada aturan-aturan sipil. Ya, itu yang dipahami oleh Tuhan kamu. Ya. Itu di dalam kitab Kejadian 21 itu. Kamu harus paham itu. Kemudian tidak ada Neflos. Yesus terkutuk di kayu salib. Di mana ayatnya Neflos? Kalian kalau ngomong yang benar lah. Jangan demi membela agama membawa kebohongan dan dusta. Tidak baik. Di mana Yesus mati terkutuk? Galatia Ayat mana? 3:13. Galatia 3:13. Oke, kita buka Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tidak ada kata terkutuk sini. Yesus terkutuk. Lanjutkan, terkutuklah Baca yang mati lanjut. dia. Karena Terkutuklah. oke. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bukan Yesus yang terkutuk. Kalau kamu mengatakan Yesus terkutuk, otomatis saya akan bilang, kamu tidak bisa membaca dengan benar. Tidak ada di sini dikatakan Yesus terkutuk. Neflos, sekali lagi ku bilang, jangan membawa agama ajaran Islam dengan dusta dan kebohongan dengan mulut yang najis. Jangan, Neflos. Cerdaskan umat-umat kamu, ya. Di dalam jelas Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Saya kasih tahu, akibat pelanggaran manusia, akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia hidup di dalam kutuk, yaitu maut, itu kematian abadi. Tetapi dengan darah Yesus itu yang menebus kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di dalam kutukan. Kalian diciptakan dalam kematian. Segala yang hidup akan mati. Bagaimana Anda mengatakan Allah itu Maha Kasih jika Dia menciptakan kalian dalam dunia kematian? Di mana Maha Kasihnya? Renungkanlah semua. Tetapi Allah kami pantas dikatakan Allah Maha Kasih karena pelanggaran Adam dan Hawa. Dia mau memberikan nyawanya, yaitu darah, untuk bisa memperoleh ciptaannya hidup yang kekal, untuk bisa memiliki keselamatan. Amin. Selesai. Ya, baik. Pastor, izin saya boleh menambahkan sedikit aja. Langsung timer aja ya. Boleh, Pastor, nggak apa-apa. Ya, Oke, ya. Jadi memang yang saya mau tambahkan di sini soal perihal dosa, tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Malikil bahwa itu adalah DNA-nya. Bukannya kita itu langsung semuanya dari keturunan dari Adam itu langsung berdosa dan mati. Enggak, tapi DNA itu secara biologis. Itu ya. Dan itu sampai kepada kita sekarang ini. Dari Adam sampai sekarang. Nah, untuk yang masalah tadi soal hukum Taurat itu memang dibuat untuk kita mengikuti dan mentaati perintah Tuhan. Tapi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kasih karunia itu sudah Tuhan kasih kepada kita. Ya, kita sudah menerima kasih karunia. Kasih karunia itu adalah keselamatan yang tadi Bang Billy sudah sampaikan tadi itu, bahwa kita sudah menerima penebusan darah Yesus mati buat kita, menebus kita yang berdosa. Itu jelas ada di Alkitab. Mungkin nanti pastor bisa tambahkan yang untuk lebih jelasnya kita ini menerima kasih karunia itu. Mungkin itu aja pastor, terima kasih. Iya, ya gimana ini ya? Oke.
Ya tambahan aja ya, boleh ditanggapi Bang Juma. Lanjut. Ya, oke, baik. Saya tergelitik tadi, Saudara Billy ya. Iya. Anda mengatakan kenapa keturunan Adam itu tidak kembali ke surga? Anda belajar tidak? Kejadian 1 nomor 26, sebelum Adam dicipta, dia memang dirancang untuk mengisi bumi. Catat itu. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Sudah berapa kali datanya? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Fil ardi artinya di bumi. Adam menurut Quran, menurut perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, Adam dicipta untuk mengisi bumi, bukan di surga. Adapun nanti di surga, setelah manusia itu suci di atas muka bumi dalam kehidupannya, baru kembali ke surga. Makanya ada yang kembali ke surga karena kesuciannya, ada yang ke neraka karena kekufurannya. Ya, kalau Anda mengatakan ada suara kresek. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya jangan berbicara tentang Taurat, kenapa kami tidak bisa berbicara mengenai Taurat? Taurat diterangkan dalam Al-Quran, wa ma qadarullahu haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitab alladziina ja'a bihi Musa nura wa huda linnasi taj'alunaha qaratis. Kami perlu berbicara mengenai Taurat karena Taurat menceritakan dikatakan bahwasanya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, dan itu terbukti hari ini. Ya, kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, terbukti pada hari ini. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah satu-satunya yang menurunkan. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini Al-Quran bercerita tentang ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa. Yang bahaya itu Anda tidak ada hubungannya dengan kitab Torah, tapi mengambil kitab Septuaginta masuk menempel di dalam perjanjian baru. Anda lah yang tidak cocok menggunakan kitabnya Nabi Musa. Oke, itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan mana dalilnya Yesus itu terkutuk, ini saya geli ya mendengarkan itu. Saya bacakan kepada saudara ya, di dalam pengajarannya kitabnya Nabi Musa. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk, sebab seorang yang digantung terkutuk, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pusakamu. Apakah Yesus itu diturunkan sebelum Sabat datang? Yes. Kenapa? Karena dia terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Siapa bilang Yesus itu tidak terkutuk? Dia terkutuk. Apa alasannya? Karena dia membatalkan semua perintah Tuhan. Kalau diukur-ukur nih ya, saudara Billy ya, camkan baik-baik. Kalau diukur dari pernyataan Tuhan di perjanjian lama, maka Yesus, mohon maaf, maka Yesuslah orang yang paling tinggal di neraka paling bawah. Kenapa? Karena dia dikatakan dengan matinya dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apa hukuman bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda tidak melakukan hukum Taurat lagi. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi tamengnya. Makanya dia harus masuk ke neraka. Harus, wajib. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuk. Yesus terkutuk. Pahami itu? Oke. Siap. Monitor Billy, siap? Oke. Saya jelasin sedikit. Iya, oke. Oke. Cuma sudah berulang-ulang kali, mau kamu, mau Al-Quran, mau 1000 hadis, tidak pernah menjelaskan arti Taurat. Kalian tidak paham Taurat, dan kalian tertipu pada apa? Kata hukum Taurat. Tidak ada kata Taurat di dalam apa? Di dalam perjanjian. Tidak ada kata hukum Taurat di dalam perjanjian baru, dalam terjemahan asli. Tertipu nggak? Umat terjemahan nggak? Karena di dalam perjanjian baru hanya dikenal hukum Musa dan Torah, artinya merujuk kepada hukum Allah.
Makanya saya bilang, kalian nggak paham. Kalian tidak tahu apa arti perjanjian lama dengan perjanjian baru, bro. Perjanjian lama itu perjanjian antara Tuhan dan para nabi, salah satunya dengan Musa dengan darah binatang. Tetapi di dalam perjanjian baru itu digenapi dengan darah Yesus dalam Lukas 22 ayat 20. Ya, itu dengan darah Yesus Kristus. Makanya gue bilang, kalian bicara Taurat dengan saya, salah orang, bro. Yang pertama, kamu nggak paham mana aturan sipil, aturan upacara, aturan moral itu di dalam pemahaman bangsa Israel itu Torah. Kamu nggak tahu, orang Arab tidak tahu, bahkan pemahaman bangsa Arab pun tidak tahu, Islam tidak tahu loh. Makanya saya minta jelaskan, sebutkan arti Taurat. Gak ada sampai detik ini. Sudah berpuluh-puluh tahun saya tanya kepada dunia, sebutkan arti Taurat kepada Muslim, gak ada yang bisa jawab, bro, gak ada. Islam gak bisa baca, gak bisa jawab itu, ya. Kemudian kamu mengatakan yang terkutuk di kayu salib, Galatia 3 ayat 13, ya. Harusnya orang yang berdosa itu yang terkutuk, tetapi Yesus menanggung kutuk untuk bisa menyelamatkan kita. Yesus tidak terkutuk di kayu salib, tapi menanggung kutuk. Ya, saya tantang semua kalian untuk bisa menjawab apa arti Taurat menurut hadis dan menurut Al-Quran. Jika tidak, berarti kalian tidak bisa pertanggungjawabkan bahwa Allah Tuhan kamu berbicara sesuatu yang dia tidak paham. Saya minta dalil Taurat itu apa? Karena Taurat itu Tuhan tidak pernah membuat, ya, menamai kitab Taurat. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menamai kitab itu diturunkan. Yang kedua, tidak ada kitab yang turun dari langit ke debu. Tidak. Kitab dalam bahasa Ibrani, kitab artinya tulisan. Jadi kitab itu tulisan, bro. Dimana disampaikan oleh Tuhan, ditulis oleh Musa. Apa yang dia dengar dari Tuhan. Kemudian apa yang menjadi pengalaman hidupnya, apa yang dia saksikan tentang kebesaran Tuhan ditulis. Ya, makanya kamu harus tahu apa arti kitab itu. Kitab itu nggak turun. Karena kalian bingung ketika dikatakan diturunkan kitab apa. Kalian akan bilang kitab itu wahyu, kitab itu firman. Kalian nggak paham arti kitab. Sekarang saya tantang, sebutkan arti Taurat dulu. Ya, menurut Al-Quran, menurut hadis, apa arti Taurat? Dan jabarkan Taurat itu supaya kamu pertanggungjawabkan bahwa Yesus yang paling berdosa. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala ngawur dalam berbicara Taurat. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Oke? Tunjukkan kepada netizen bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuatu yang dia pahami. Sebutkan arti Taurat di dalam kitab, di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu aja permintaan saya. Buktikan, bela Tuhan kamu, jangan permalukan Tuhan kamu. Kalau kamu nggak bisa jelaskan, berarti dia berbicara sesuatu yang dia tidak pahami. Silakan. Iya, puji Tuhan. Sebentar teman-teman semua, sejauh ini masih kondusif tapi temperaturnya sudah mulai naik. Jadi tolong narasi-narasi yang berkata menghina, ya, menghina, jadi tolong itu dinarasikan. Saya percaya kita ini semua orang cerdas, ya. Narasumber Billy, Neplos, dan Bang Juma. Kenapa saya bilang cerdas? Ketika beliau diskusi dengan saya sopan dan santun, penuh dengan kasih. Dan saya berharap jadi ini seolah-olah 2 lawan 1, ya. Saya host nanti nggak netral kalau saya ikut di dalamnya, ya. Oke, jadi kita ini aja, ya. Mungkin kalau kita perlebar lagi nih kemana-mana nanti. Jadi mari kita simpulkan aja, ya, saya rasa, ya, teman-teman, ya, bagaimanapun karena terminologi yang berbeda, ya, sudut pandang yang berbeda, kitab yang berbeda. Jadi kalaupun kita nanti akan paksakan jadi sama, mungkin tidak akan ketemu. Tapi yang jelas kita adalah makhluk pencari Tuhan yang ingin menemukan kebenaran, yang ingin menemukan surga. Kita pencari surga. Dengan apa? Dengan melalui agama kita, dengan semua nabi-nabi kita. Oleh sebab itu kawan-kawan, mari saudara berikanlah suatu closing statement. Bagaimana keselamatan yang abadi itu, keselamatan yang hakiki itu bisa kita peroleh dalam perspektif agama kita masing-masing, dalam kitab kita masing-masing. Mungkin ini kita elaborasi lah, kita pertajam di dalam 10 menit, ya.
terakhir ini. Mari saya berikan, kalau kita nanti terus kita perbincangan tidak akan habis-habis ya. Saudara, gini-gini dari dulu, mau dari tahun 2000 saya berdebat begini-begini saja, nggak ada yang hal yang berkembang ya. Boleh saudara-saudaraku yang kekasih, saya berikan closing statement aja dalam 10 menit terakhir ini. Kita 15 menit ya, 5 menit nanti saya berikan supaya kita menarasikan bagaimanapun intinya adalah keselamatan kita sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9. Akhir daripada iman kamu adalah keselamatan jiwa kamu dalam perspektif Kristen ya. Lalu dalam perspektif Muslim bagaimana kawan-kawan? Tolong dipaparkan sekaligus kita siar agama kita di sini. Kami Kristen juga PI penginjilan, dan saudara di dalam perspektif Islam memberitakan itu konsep di dalam iman keselamatan di dalam Muslim. Saya silakan kepada Neplos ya, silakan kawan, silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Esben. Sebenarnya saya kira belum tepat ya kalau kita sudah closing, karena masih ada pembahasan yang masih gantung. Panjang. Tapi tidak apa-apa, saya hargai Ya itu. begitu saja. Nah, saya hanya mau, iya siap, tidak ada masalah. Siap, Ya, siap. Ya. 5 menit ya. Saya 5 hanya menit ya. mau menekankan kepada Billy. Sebentar kawan. Ya, Saya kasih timer dulu. Ya, oke. 5 menit ya. Siap, ya, siap, oke. siap. Next. Ya, baik. Siap. Ya, izin Sensei. Saya hanya mau menegaskan kepada Billy bahwa terimalah dan imanilah apa yang tertulis dan apa yang diberitakan. Sesuai dengan apa tadi yang tertulis di dalam Galatia 3:13, bahwa di situ ada tulisan Kristus. Ya, kamu tidak bisa menghindar. Kamu hapus dulu tulisan Kristus ini, baru harapan kamu tercapai, begitu loh ya. Tertulis di sini jelas, saya ulang lagi ya. Kristus, artinya Yesus, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Pastor Ben, dengan ini jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis. Ini bagaimana? Kok dipotong terus ini? Sebentar. Kenapa Juru Ini Selamat Pastor saya Ben, sebab- kan tadi kan sampaikan tadi di pause dulu, berdasarkan dari keyakinan atau kepercayaan dari masing-masing agama. Ya, di pause, di pause. Kenapa di ini udah kenapa di pause. Hmm. Enggak, ini closing statement kawan. Jadi 5 menit terakhir. Closing ini, 5 menit closing, terakhir. closing, Ya. closing. nggak perlu sampai disampaikan tadi tentang dijelaskan sama Bang Billy. Jadi kan apa yang sudah menjadi yang tadi dibilang Ya, tidak ada masalah supaya lebih indah lagi kan harusnya. Dia Halo, nanti bisa di counter sama Billy, bisa di ini nanti ya, di closing statement beliau. Oke ya, tenang aja ya, Juru Selamat adalah Yesus. lanjut. Ya, oke. Ya, jadi itu. Lalu kemudian ketika bicara bahwa seolah-olah hukum Taurat itu secara tidak langsung dibatalkan, lalu yang hidup adalah hukum kasih karunia, harus juga dicatat dan perlu diingat, lalu kemudian diimani, dan ini tidak bisa dihilangkan. Matius 5 ayat 18. Apa tertulis di situ? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi belum lenyap, bukan sebelum Yesus digantung, tetapi sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Artinya hukum kasih karunia pun kalau mau itu hidup dan berjalan, dia harus sejalan dengan hukum Taurat. Lakukan apa yang tertulis di dalam perintah-perintah Tuhan yang tertuang dalam hukum Taurat, ya. Sebelum semuanya terjadi ini apa? Bukan penyaliban, tetapi sebelum langit dan bumi lenyap. Maka kalau kita merujuk dalam perspektif Islam, sesungguhnya Islam itu sejalan. Kalau kita melihat misalnya salah satu ibadah dari umat-umat Yahudi, ada yang disebut dengan Sakharit bin Khadan Ma'arif, ibadah-ibadah siang, ibadah-ibadah pagi, ibadah-ibadah sore, ini masih sejalan. Sebagaimana misalnya tertuang di dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini sejalan. Lalu kemudian dengan 10 perintah Tuhan untuk menyembah Tuhan yang satu saja di dalam surah Al-Isra ayat 23.
Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya sejalan. Surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap orang tuamu. Ini sejalan dalam perspektif Islam. Tapi kalau kita bercermin dalam perspektif hukum kasih karunia ini, semua hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan terdahulu batal secara tidak langsung. Dan ini luar biasa, ya, menjadikan alat Tuhannya sebagai alat, ya, kematian Tuhannya sebagai alat untuk membatalkan hukum-hukum yang berat itu. Mungkin salah satunya bersunat. Kalau dikatakan bahwa bersunat itu adalah ikatan perjanjian antara manusia dan Tuhan, saya kira perspektif sunat mungkin dalam umat Yahudi berbeda juga. Tentu itu ritual yang dilakukan, ya. Itu dia. Dan Islam masih sejalan, begitu loh. Dan ini fakta yang tidak bisa dihindari. Maka saya melihat bahwa hukum kasih karunia ini adalah hukum yang kemudian dihadirkan oleh orang-orang setelah Yesus, di mana Yesus sendiri tidak pernah berkata demikian. Tidak pernah berkata demikian bahwa batallah hukum Taurat. Tidak ada Yesus berkata demikian. Bagaimana selalu di dalam Alkitab itu nabi-nabi atau utusan-utusan terdahulu telah berdosa. Lalu kemudian bagaimana ketika Tuhan Anda memberkati, bahkan memberkati Adam serta keturunannya, seperti apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma. Itu bentuk bukti. Itu bukti yang tidak bisa dibantah, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa di dalam perspektif Islam tidak mengerti dan tidak mengetahui nilai-nilai yang tertuang di dalam hukum Taurat. Yang perlu Anda catat bahwa hanya Islamlah yang sejalan dengan hukum Taurat. Itu jelas sekali, sejalan dia. Ya, masih ada linier. Tetapi kalau dalam perspektif kekristenan ini bertolak belakang semua. Ya, itu mungkin barangkali closing dari saya. Terima kasih. Saya tidak perlu lama-lama ya. Iya, masih ada 13 detik lagi. Iya. Oke, baik Gurunda Juma. Boleh nanti Billy, nanti juga saya tambahkan ya sebagai closing statement nanti supaya agak adil. 2 dari Muslim, 2 dari Kristen. Silakan Gurunda. Baik. Ya. Jadi saudara Billy ini selalu, apa definisi Taurat menurut Al-Quran? Kalau saya tanya apa definisi Taurat menurut Bible, menurut Perjanjian Baru, ada nggak definisinya? Itu nggak ada, ya, cuman pengertian. Nah, Al-Quran berbicara Taurat, itu sudah sangat jelas sekali tuh. Apa yang dikatakan tentang Al-Quran? Qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taurat itu cahaya dan petunjuk bagi manusia. Apa itu? Aturan. Itu aturan. Dan lagi-lagi di kitab kalian itu, saudara Billy, itu tertulis Taurat, bukan Torah. Jadi ikut ke Al-Quran dia, kitab kamu itu. Kalau Injil, apa Injil? Injil itu adalah hikmat, keterangan. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Oke? Injil itu hikmah. Definisi kata Injilnya, arti dari kata per kata Injil itu adalah isim alam. Nah, sama seperti suma. Apa itu suma? Suma itu adalah nama sesuatu. Injil itu adalah nama sesuatu. Kalau dikatakan Injil itu adalah kabar gembira, maka itu evangelion. Itu beda dengan Injil. Evangelion itu kabar gembira. Kalau Injil isim alam, penamaan terhadap satu objek. Sebuah nama tidak mesti ada artinya. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Nah, kalau saya minta dalam kitab saudara, apa itu Taurat menurut definisi Perjanjian Baru, Anda tidak akan bisa menemukan di dalam kitab saudara. Yang ada, Taurat itu adalah sengat maut. Taurat itu adalah penyebab dosa. Itu dalam kitab saudara. Bahkan dikatakan di dalam kitab saudara, Taurat itu adalah sampah. Kalau Anda keberatan, nanti saya tunjukkan dalilnya. Kemudian terkait dosa waris, ada hal lucu di sini. Adam kemudian menyalurkan DNA dosa. Ini ajaran siapa? Kitab Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa adalah iblis, bukan Hawa, bukan Adam. 1 Yohanes 3 nomor 8, penyebab dosa adalah iblis.
Akan tetapi pendiri agama Kristen Bapak Paulus mengajarkan penyebab dosa itu adalah Adam. Roma 5 nomor 12. Ketika Paulus mengatakan bahwa penyebab dosa itu adalah Adam, iblis melenggang, iblis tepuk tangan, iblis merdeka, iblis bebas. Adamlah yang difitnah oleh Paulus. Sementara Kejadian 3 nomor 13 yang menyebabkan dosa itu adalah iblis, bukan Adam. Adam cuman korban, Hawa cuman korban. Jadi yang ditebus Yesus di atas tiang salib itu bukan Adam, bukan Hawa, apalagi dosanya bukan, tapi iblis. Karena penyebab dosa itu adalah iblis. Tanpa iblis Adam Hawa nggak berdosa. Ditebus. Maka yang ditebus Yesus di atas tiang salib itu adalah pelanggaran iblis yang menyesatkan Adam. Catat itu, saudara. Billy. Lalu kemudian Anda mengatakan saya tidak ngerti perjanjian lama, saya tidak ngerti perjanjian baru. Bung, yang menamai kitabnya Yahudi perjanjian lama adalah internal kalian, gereja. Demi apa? Demi untuk menorbitkan aturan-aturan yang diasaskan oleh catatan-catatan manusia. Apa itu? Perjanjian baru. Itu bukan firman Tuhan. Dan boleh kita beradu argumen tentang itu. Ya, Anda mengatakan perjanjian lama kitabnya Yahudi, sementara yang perjanjian baru itu adalah justru kitabnya Yahudi. Baca Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bukan surah Paulus, bukan kitab kanonik. Itu adalah versi gereja. Perjanjian baru menurut Tuhan adalah hukum Taurat. Catat itu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat. Bukan hukum perjanjian baru, bukan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Jadi catat supaya Anda itu bisa belajar dialog ke depannya, itu Anda bisa memberikan edukasi yang bermoral dan bernilai. Jadi ketika saya katakan kepada saudara-saudara, tidak ada dosa yang diwariskan kepada keturunan Adam, nggak ada. Tapi Allah menciptakan manusia itu sudah lengkap dengan akal syahwatnya. Ya. Jadi potensi free will itu ada pada diri anak keturunan Adam. Demikian. Terima kasih Gurunda, terima kasih. Ya. Bang Billy gimana? Udah mantap? Siap? Nanti juga juru selamat bisa tambahkanlah dikit ya. Jadi 5 menit terakhir kasihlah keademan, ya. Bagaimana caranya merawat kebangsaan kita ini ya. Oke ya. Lanjut. 5 menit. Jadi kalau di kitab kami ada kitab Taurat, ada kata Taurat. Di dalam Al-Quran tidak bisa dibedakan namanya Taurat itu merujuk ke kitab Taurat, kitab semua. Kalau menulis Taurat, jadi mereka nggak tahu apa itu Taurat, nggak tahu mereka. Itu buktinya tidak ada kata Taurat yang berdiri sendiri. Yang ada selalu kalau ada kata Taurat di situ ada kitabnya. Jadi mereka tahu Taurat itu judul kitab, seperti Al-Quran itu judul dari kitab Islam. Begitu, enggak lebih. Jadi kemudian mana mereka tahu tentang Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, inilah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Kemudian digenapi dengan Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi Muslim tidak tahu tentang aturan Imamat 17 ayat 11. Ini aturan-aturan daripada bangsa Israel, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dan perantaran nyawa. Ya, makanya Yosef Afif telah mengatakan begini, lah firman Tuhan penebusmu yang telah membentuk engkau sejak dari dalam kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ini harus dipahami tentang kata-kata Taurat. Kamu nggak mengerti sih. Ibrani 9 ayat 15, Kristus datang dengan perjanjian yang baru supaya semua orang yang diundang dapat datang dan untuk selamanya memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebab Kristus mati membebaskan mereka dari hukum atas dosa yang mereka lakukan ketika mereka masih berada di bawah sistem yang lama. Itulah perjanjian baru yang kubacakan tadi, Suma. Semoga kamu mengerti. Tuhan kami Tuhan yang konsisten, Tuhanmu, ya.
di mana dia menulis kitab kemudian dihapus. Suara makin hilang, Bang Billy. Lanjut. Jadi Tuhan kami bukan seperti Tuhan yang lain. Suaranya pelan, suaranya. Kemudian dihapus, Halo, diganti dalam Billy monitor suaranya. tes. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Hilang ya suaranya ya. Billy monitor. Billy monitor. Tunggu. Saya masuk dulu headset. Ya, saya udah mute. Silakan. Oke. Kedengaran? Udah, lanjut. Jadi Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhan kami berbeda dengan Tuhan yang lain, ya. Tuhan kami konsisten. Nah, berbeda dengan Tuhan yang lain, menurutkan kitabnya, kemudian diganti. Itu dapat kamu buka dalam Al-Baqarah 2 ayat 106. Dia menulis, kemudian dia hapus, digantikan lagi, nggak konsisten. Yang kedua, Allah kami jujur. Katanya diberi ampun, beri tobat kepada Adam dan Hawa. Terbukti tidak ada anak cucu Adam yang kembali ke surga, pulang ke surga, tidak ada. Apanya yang diterima tobatnya, bro? Sekali lagi dipertanyakan, tobat apa? Katanya diberi tobat, buktinya nggak ada. Ya, itu yang saya ingin katakan kepada kamu. Yang kedua, soal 5 waktu, bro. Kamu harus melihat lagi ya, apa yang telah diajarkan oleh agama Zoroaster yang diturunkan kepada kalian, ya. Yang pertama, malaikat pencabut nyawa, 5 waktu sama. Ada juga Zoroaster, itu agama yang ada di abad ketiga yang masuk ke Arab itu, Zoroaster. Itu yang kamu harus paham. Soal tauhid itu ajaran agama Sabi'in. Soal Injil kamu lihat dulu ya. Injil yang kedua itu ditulis agama Mani, Nabi Mani, ya. Kemudian aksara Arab belum genap, dia sekarang seperti ini ya, sekitar 28, masih bunyi belasan, makanya Evangelion itu cuma diambil ngil, makanya ditulis dalam bahasa Arab Injil. Itu dalam bahasa Semit, ya. Buktinya di mana? Buktinya di kata Rasul. Di abad pertama sudah ada tempat peristirahatan Rasul Paulus yang namanya Gajian Rasul di Malta. Ya, jangan menghina Rasul Paulus karena gelarnya sudah kalian obatkan kepada nabi kalian. Karena Rasul Paulus lah yang mendukung lebih dulu, memikul gelar Rasul daripada nabi kamu di abad pertama. Itu kita bisa buktikan di Gajian Rasul. Itu yang sekiranya kamu harus paham. Jadi belajar dulu etimologi, akar bahasa, nanti baru kamu bisa cerdas. Kalau belum bisa. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi saya sudah lupa yang banyaknya itu. Jangan terlalu panjang lain kali. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan ya. Oh, terima kasih buat semua yang hadir ya di typing. Makasih Gurunda Juma. Oke, Terima kasih Bang. Neplos. Oke. Bagaimanapun ini adalah suatu diskusi terminologi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tidak akan pernah dipuaskan semua, tidak akan pernah. Yang jelas kita sudah berusaha menarasikan inilah agama kita, inilah kitab kita, inilah tokoh-tokoh kita, sudah jelas kita kembalikan Tapi Pak kepada Pespen, kalau boleh tahu kenapa begitu cepat diakhiri ya? saya tetap aja nanti mutar-mutarnya di sini. Kalau saya lihat mulai dari ya gitu-gitu saja gitu. Jadi oke, gini. Izin saya mau tambahkan boleh sedikit. Ya boleh gini sebentar. Saya pingin walau kita berdebat sengit, berdebat agak ini, cobalah kita narasi persaudaraan teman gitu. Ya gimana enaknya, saya juga ingin sebentar closing statement ya. Ya begitu itu udah 1 jam loh teman-teman semua. Bukan sebentar ya. Oke, Saya satu silakan. kalimat boleh, Bang? Boleh nanti juru selamat silakan dulu, nanti saya kasih Bang Juma. Oke. Tapi bolehlah kalimat mempererat kebersamaan, merawat kebinekaan, merawat ya NKRI ya. Ya oke teman-teman, karena kita disaksikan banyak orang ini ya. Oke, lanjut juru selamat silakan. Jangan lagi membuat sebuah polemik baru, tapi ada suatu kesimpulan yang disampaikan. Silakan. Jangan mundur lagi ke belakang. Ya, oke. Baik, saya mengambil kesimpulan bahwa keselamatan adalah mengikut Yesus. Amin. Ya, ini yang saya tekankan. Kenapa saya bilang mengikuti Yesus? Karena Yesus itu adalah pengasih, Maha Penyayang. Dan pastinya sudah jelas di Alkitab ada. Dan saya bacakan ini dalam kutipan
kitab Perjanjian Baru Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena hukum yang paling tinggi di kita, pengikut Kristus atau Kristen, itu adalah hukum kasih, bukan mengajarkan kita untuk membenci atau menghujat sana sini. Itulah dasar dari keselamatan itu, menjalankan buah-buah roh. Demikian, Pastor. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, gimana? Iya, waduh. Memang ini artis kita ini, Bang Juma ini hokinya tinggi. Ini gimana, Bang Juma? Lanjut. Ya, jangan terlalu lama-lama. Iya, baik. Iya. Jadi kalau tadi saudara Billy mengatakan bahwasanya kenapa kalau Adam itu sudah diterima tobatnya, kenapa tidak kembali ke surga, kata saudara Iya. Billy. Nah, pertanyaan yang sama kepada saudara Billy. Ketika Yesus mati sebagai tabeng di atas tiang salib menebus dosa Adam, kenapa Kristen tidak kembali ke surga sekarang? Saudara Billy bisa jawab saya? Udahlah, jangan dijawab lagi lah. Udah, nanti jadi polemiknya ya panjang udah kalau lagi. gitu saya bilang aja. Oke, thank you Bang, thank you. Dibiarin. Udah, Bi. Oke, silakan Iya, ya, betul. Bos. Ya, kasihlah ini statement Iya. yang menyegarkan lah. Ya, sebenarnya gini sih Pak PSBen, sebenarnya saya suka begitu dengan pembawaan Pak PSBen, tapi mungkin karena saya terlambat masuk mungkin ya. Nggak tahu saya dialog ini sudah berlangsung berapa jam ini Pak PSBen kalau boleh tahu, Pak Pendeta? Baru 1 jam lah. 2 jam. Bi. Ada 2 jam lah, 2 jam. Ada 2 jam ya. Ya jujur saja entah kenapa pikiran nakal saya mungkin Pak PSBen membuat satu analisis dalam tanda kutip, tapi saya nggak tahu ya apakah pikiran saya benar atau tidak sehingga diambil keputusan supaya ini diselesaikan kan begitu. Saya juga nggak tahu. Cuman ya sudah, saya menghargai Pak PSBen saja. Iya. Betul. Kita ketika bicara soal negara kita itu tentu bersatu ya. Tapi kalau sudah bicara soal keimanan tentu kita bicara soal pribadi kan Iya, begitu. Nah, betul. menurut saya memang iya dalam dialog itu ya tentu pasti ada pro kontra kan begitu. Bagaimana Iya. dalam hal ini kan kita berusaha untuk mentransaksikan apa yang kita percaya kan begitu kan. Nah, Iya, tentu akan kembali lagi kepada diri kita mau mengimani atau tidak kan begitu. Itu aja. Jadi Pak PSBen maksud saya jangan terlalu khawatir. Memang dialog ini bahkan sebelum kita lahir ke bumi ya mungkin anak keturunan Adam itu sudah pernah berdebat Betul, gitu. Jangan-jangan kan betul. anak yang pertama yang kedua Iya. dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat kan begitu. Nah, ini tugas kita kan. Tugas Kristen ya penginjilan, tugas Islam ya berdakwah kan begitu. Bukan itu menghujat maksud saya gitu tadi. ya. Di narasi closing statement itu harusnya apa sih yang membuat Islam itu orang tertarik, apa yang membuat Kristen itu orang itu harus tertarik, itu maksud saya tadi. Jadi itu maunya saya. Oke, terima kasih Bill. Lanjut Bill, ada kata-kata yang enak lah. Ya. Monitor Bill. Yang enak ya Bill, yang enak ya Oke. itu udah diingatin loh, itu kode itu Bill. Iya, saya sudah nggak masuk. Yang enak aja, bertobatlah dan cari Allah yang ada, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam Puji perspektif Tuhan. Kristen, Haleluya. puji Tuhan. Amin. Iya, iya. Teman-temanku semua yang ada di Taiping, terima kasih buat pengikut Gurunda dengan Neplos dan pengikut Billy dan saya pengikut Juru Selamat. Inilah dialog kita. Sampai kapanpun ketika kita tidak mengerti filosofi apa tentang Tugu Monas, bagaimanapun kita bicarakan, apa yang saudara tahu, Tugu Monas itu filosofi dibangun oleh founding father kita adalah Alu dan Lumpang, di mana perlunya agraria itu, pertanian itu. Indonesia kita sedang dijajah dalam pertanian, kita kaya di dalam pertanian, di dalam kelautan, tapi kita benar-benar dijajah di dalam hal itu. Sebabnya saya bilang jadi filosofi ini harus mengerti, tapi saya ingin membawa kita ke dalam suatu narasi bahwa kita adalah orang-orang makhluk pencari Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menemukan Tuhan kita di dalam konsep keislaman adalah kita dapat hidayah, di dalam konsep kekristenan adalah kita dapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kita di dalam perspektif Kristen tidak perlu dibela. Dia adalah Tuhan yang berdaulat omnipresent selama-lamanya. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan, ya di dalam Lukas 16 ayat 16 yang sering disalah mengerti, salah dipahami. Saya bacakan Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut
berebut dan memasukinya. Ini menjadi sebuah masalah sepanjang zaman, saudaraku. Dan kami sebagai Kristen sudah selesai bahwa di dalam Kristus tetelestai, Islam sudah selesai, bahwa hukum Taurat, hukum para nabi sudah disempurnakan di dalam Kristus. Kalau perspektif yang lain di dalam Muslim ada, iya sah-sah saja, silahkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya satu, Esa, Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Elohenu Ehad. Dengarlah Israel bahwa Tuhan kita itu Esa. Demikian juga Tuhan Kristen, demikian juga agama Samawi yang tiga ini, agama Yahudi, Kristen dan Islam sebenarnya adalah agama Abraham yang ingin mencari penciptanya. Demikian dulu kawan-kawan, jumpa kita saat ini. Saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan oleh Pak Pesben, izin ya, Pak Pesben. silakan, silakan. Pak Pesben, itu di bawah ada sedikit kalimat penutup dari Gurunda Zuma, begitu penutup sebelum pamit gitu loh. Boleh nggak ya? Didengar ya? Monggo Gurunda, monggo. Silakan Sensei. Tapi Sensei. ya Siap, silakan siap, siap. Gurunda, silakan Gurunda. Siap. Nggak enak ini rasanya. Siap Sensei. Oke, teman-teman. Jadi Ini saudara Billy saya, udah bereaksi nih, Billy udah enak ini rasanya. mungkin ya. bisa iya, mungkin bisa ke depannya kita dialog lagi secara baik gitu ya. Baik, Kata-kata penghujatan terhadap sesembahan itu dihilangkan aja. Boleh, gitu ya, aduh, saya biar bagaimanapun sangat setuju, saya kita sangat ini setuju. saudara, kita Iya, saudara. betul. Iya. Ini kalau Gurunda yang ngomong begini, Kami menjunjung tinggi ya, iya, yang typing namanya yang di iman, bawah gitu ya ini. kan. Begini kawan-kawan, saya ingin elaborasi perkataan Gurunda kita Juma. Di dalam kekristenan, Paulus itu sudah rasul besar buat kami. Kami memohon jangan lagi dihujat di dalam perspektif Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Jangan lagi dihina, jangan lagi jangan samakan. Ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain kan diukurkan kepadamu. Jadi bagus itu, karena Gurunda yang menyarankan itu, saya bilang Indonesia akan penuh damai dan sukacita. Haleluya. Iya. Amin, Oke. amin. Iya. Iya, Oke. Belum selesai tadi Pak Pesben. Bentar, nanti belum penutup. Nanti teman-teman ngamuk di bawah. Izin Pak Pesben, silakan Sensei. Sedikit saja. Terima kasih. Ini mengikuti permintaan yang di bawah. Silakan. Baik, Iya, boleh jadi ya. Gurunda, ya. Iya. Hmm. Jadi kalau misalnya ajaran kasih itu menjadi implementasi dalam merajut persaudaraan di negara kita ini, saya rasa itu sangat luar biasa. Iya, gitu ya. iya. Nah, mungkin ke depannya kita bisa